Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Huo Qing baru saja berhenti, lalu langsung berubah menjadi aliran cahaya, menuju Chang Yue lagi. Tekanan yang mengerikan melanda seluruh 10 istana, membuat tekanan itu mencekik. Mata Chang Yue menyipit, dan dia berkata kepada Xuan Bin yang hendak menyerang, "Jangan bergerak, biarkan aku melakukannya sendiri." Chang Yue menggertakkan giginya, melompat maju, dan menyerbu ke arah Huo Qing seperti bola meriam. Huo Qing mulai bertarung dengan Chang Yue. Akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, 10 kepala istana dan Qian Tua memimpin 10 kepala istana dan menatap Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia harus menemukan cara untuk menjebak Qian Tua. Hanya dengan menjebak Qian Tua dia bisa bertarung dengan 10 penguasa istana. Kalau tidak, jika Tuan Qian bisa meramal masa depan, mereka akan sangat pasif dan setiap kali mereka bergerak, pihak lain akan menebak apa yang mereka inginkan. Nona Hua, apakah Anda bisa menggunakan susunan sihir? Chen Ping bertanya pada Hua Yueying. Setiap kali Chen Ping memanggilnya, gadis Hua, dia merasa sedikit canggung. Saya sebenarnya bisa membuat susunan ilusi, tapi apa gunanya menggunakan susunan ilusi, Tuan Chen? Hua Yueying bingung mengapa Chen Ping menyiapkan susunan ajaib itu. Kau memasang susunan ilusi untuk membuat musuh kehilangan akal, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Chen Ping mengikuti Hua Yueying dan berkata. Hua Yueying mengangguk saat mendengarnya, lalu menggumamkan sesuatu dan mulai memasang susunan ilusi. Penatua Qian tersenyum dingin, mereka sedang memasang susunan ilusi dan mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi kalian semua harus membuka mata dan jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Mengerti, Master Istana ke-10 mengangguk. Tak lama kemudian, susunan ilusi itu berhasil, dan saat Hua Yueying mengaktifkan susunan itu, pemandangan di seluruh 10 istana mulai berubah terus-menerus. Pada akhirnya, semua orang merasa seperti berada di puncak gunung di alam surgawi. Chen Ping, apakah kau pikir kau bisa lolos dariku hanya dengan mengubah lingkungan dengan susunan ilusi? Master Istana ke-10 mengejek Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus membuat gerakan tangan, dan kekosongan itu bergetar terus-menerus. Hua Yueying menatap Chen Ping dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa mereka berada di puncak gunung di alam surga saat ini. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dihadirkan oleh ilusinya. Berdengung, tepat saat Chen Ping tengah melancarkan rumus sihirnya, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari antara langit dan bumi. Paman keempat, aku serahkan Patua Qian padamu. Aku sudah memasang lingkaran sihir di sekelilingnya, jadi teknik deduksinya tidak akan berhasil. Chen Ping berkata pada Lin Kevan. Mendengar ini, Lin Kevan ragu-ragu sejenak, lalu dengan ragu-ragu menamparkan ke arah Old Qian. Tiba-tiba muncul sambaran petir yang membuat Patua Qian ketakutan. Qian Tua mengerutkan kening, matanya penuh dengan keterkejutan. Jelas bahwa Chen Ping benar. Teknik deduksi Qian Tua tidak berfungsi di tempat ini. Sekalipun aku tidak menggunakan seni deduksi, anak kecilmu tidak sebanding denganku. Qian Tua meremehkan Lin Kevan. Meremehkan orang lain adalah sifat para dewa. Lin Kevan berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan Old Qian. Melihat ini, Chen Ping maju selangkah, memegang pedang pembunuh naga dan menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, Xuan Bin dan yang lainnya menyerang para biksu dari 10 istana, dan bahkan lelaki tua di samping Huo Qing tidak terkecuali. Bahkan tanpa bantuan tetua Qian, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Wajah penguasa istana ke-10 menjadi ganas, lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Chen Ping. Kecepatan 10 penguasa istana sangat cepat, seolah-olah ada banyak 10 penguasa istana yang bergegas ke arahnya. Teknik pedang 9 bayangan. Pada saat ini,
Chen Ping tidak berani pelit dengan berbagai kekuatan di tubuhnya, dan langsung menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Anda harus tahu bahwa teknik pedang 9 bayangan menghabiskan banyak energi. Saya melihat banyak Chen Ping tiba-tiba bermunculan, dan mereka tampak persis sama, memegang pedang pembunuh naga yang sama di tangan mereka. Yang paling penting adalah semua Chen Ping ini memiliki aura yang sama, dan mustahil membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ternyata dia punya klon. Ini bukan ilusi. Wajah Master Istana ke-10 dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengira kemunculan tiba-tiba begitu banyak klon Chen Ping adalah karena ilusi. Sudah terlambat untuk mengetahui ini bukan ilusi. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. 6 klon mengikuti Chen Ping sambil mengayunkan pedang, dan beberapa energi pedang berkumpul bersama, kekuatannya meningkat entah berapa kali lipat. Ledakan, penguasa istana ke-10 melayangkan pukulan, disertai suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Chen Ping mundur bersamaan dengan penguasa istana ke-10. Kali ini, tubuh Chen Ping menghantam gunung dengan keras sebelum berhenti. Gunung itu hancur berkeping-keping, dan Chen Ping hanya merasakan organ-organ dalamnya bergejolak, diikuti oleh muncratan darah dari mulutnya. Master Istana ke-10 juga mundur dan menabrak puncak bukit. Pada saat ini, Hua Yuying memejamkan matanya sedikit, terus-menerus memperkuat susunan ilusinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk membantu Chen Ping. Semuanya bergantung pada Chen Ping sendiri. Chen Ping menatap Master Istana ke-10. Master Istana ke-10 tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Lengannya retak dan darah terus mengalir keluar. Retakan juga muncul di tubuh 10 penguasa istana, seolah-olah mereka akan runtuh. Tampaknya tubuh penguasa istana ke-10 tidak sanggup lagi menahannya. Master Istana ke-10 menatap Chen Ping yang belum mati dengan tatapan penuh amarah. Dengan kekuatannya yang berada di alam abadi tingkat ketiga, dia dapat dengan mudah mengalahkan Chen Ping yang berada di alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi sekarang, Chen Ping tidak hanya mampu bertarung melawan musuh yang tingkatnya lebih tinggi, tetapi dia juga memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya. Pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli yang mana yang diambil, itu adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan oleh semua orang, dan tidak bisa dicari. Terutama tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan pada tubuh Chen Ping, yang sekarang diberkati oleh naga emas, dapat diperbaiki secara instan bahkan jika rusak. Dalam kasus ini, akan sangat sulit bagi Master Istana ke-10 untuk membunuh Chen Ping. Tepat saat Chen Ping tengah berhadapan dengan 10 penguasa istana, tiba-tiba terjadi pergerakan di belakangnya, dan celah ruang waktu muncul di belakang Chen Ping. Chen Ping sama sekali tidak ragu-ragu. Tidak peduli siapa yang muncul di celah ruang waktu ini, Chen Ping menganggapnya sebagai musuh. Desir, Chen Ping menebas celah ruang waktu dengan pedangnya, kemudian sebuah bayangan terbang mundur. Sial! Aku pergi ke tempat yang salah. Bayangan itu terkutuk dan menghilang di langit. Ternyata ini adalah seorang biksu yang memanfaatkan celah ruang dan waktu untuk bepergian, dan secara tidak sengaja menerobos medan perang Chen Ping dan anak buahnya. Tanpa diduga, begitu dia memperlihatkan kepalanya, dia langsung ditebas oleh pedang Chen Ping. Bukankah ini dalam susunan ilusi? Master Istana ke-10 menatap bayangan yang terpotong oleh pedang, dan matanya tiba-tiba membelalak. Lingkungan yang muncul bukanlah ilusi, tetapi nyata. Mereka tidak ada dalam susunan ilusi. Kalau di dalam susunan ilusi, orang yang baru saja terlempar oleh pedang itu tidak akan muncul, dan mustahil untuk merobek kekosongan dalam ilusi itu. Ya, ini bukan ilusi, ini adalah dunia surga dan manusia yang nyata. Tempat kita berada adalah wilayah utara dunia surga dan manusia. Chen Ping tersenyum dingin. Alasan mengapa Chen Ping meminta Hua Yuying untuk memasang susunan ilusi tadi sebenarnya hanyalah tipuan.
Tentu saja dia tahu bahwa si tua Qian dapat menyimpulkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, jadi dia berkata begitu. Sementara Hua Yuying sedang menyiapkan susunan ilusi, Chen Ping juga menggunakan hukum susunan besar langit dan bumi yang telah dipahaminya untuk membawa semua orang dari 10 istana ke wilayah utara alam surgawi. Tempat di mana 10 istana berada hanyalah sebuah ruang terbuka di dunia surga dan manusia. Itu setara dengan alam rahasia di dunia sekuler, jadi tidak sulit untuk membawa semua orang keluar. Ini berbeda dengan melintasi dua waktu dan ruang, ini berada di ruang yang sama. Akan tetapi, untuk mencegah 10 master istana dan yang lainnya menyadarinya, Chen Ping meminta Hua Yuying untuk memasang susunan ilusi sebagai umpan. Alasan mengapa Chen Ping melakukan ini adalah untuk memberi mereka jalan keluar. Jika mereka benar-benar tidak bisa menang, mereka bisa melarikan diri saja. Dan jika ada bala bantuan dari 10 istana, butuh waktu bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Yang terpenting adalah Chen Ping ingin melihat apakah Old Qian dan 10 master istana serta yang lainnya adalah orang-orang yang tersisa dari surga. Kalau orang-orang ini semua adalah sisa-sisa dari surga, mereka akan tertekan oleh formasi besar surga dan bumi di dunia surga dan manusia ini, dan tidak akan bisa menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Kalau saja kita berada di ruang terbuka seperti Istana 10, penekanannya akan jauh lebih sedikit. Tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau salah. Kami bukan dari surga, jadi meskipun kami pergi ke surga, kami tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Setelah Master Istana ke-10 selesai berbicara, dia melihat ke arah Hua Yuying. Karena ini bukan formasi ilusi, Hua Yuying memejamkan matanya sedikit dan bergumam sesuatu saat ini. Dia pasti sedang menyiapkan formasi lain. Wajah Master Istana ke-10 berubah dingin, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah Hua Yuying. Dia harus berurusan dengan Hua Yuying terlebih dahulu. Memiliki master formasi seperti itu akan membuatnya sangat pasif. Chen Ping melihat apa yang dimaksud oleh Master 10 Istana, dan dengan sekejap tubuhnya muncul di depan Hua Yuying, dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pada saat yang sama, klon Chen Ping mengayunkan pedang mereka ke arah 10 penguasa istana. Kali ini, Master Istana ke-10 tidak melawan secara langsung, melainkan mundur dengan cepat dan kemudian meninju Chen Ping yang ada di sampingnya. Ledakan, Chen Ping terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di udara. Ini hanyalah tiruan Chen Ping. Namun, setelah kehilangan satu klon, Chen Ping merasa sangat tidak nyaman. Meskipun klon tersebut memiliki kekuatan Chen Ping juga menderita kerusakan yang dialami klon tersebut. Ngomong-ngomong, teknik pedang 9 bayangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Melihat ini, Master Istana ke-10 mencibir, seolah dia telah menyadari kelemahan teknik pedang 9 bayangan milik Chen Ping. Dia hanya perlu melenyapkan klon satu persatu, dan Chen Ping akan terluka parah jika tidak terbunuh. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Master Istana ke-10, tubuhnya bergerak bagai kilat saat ia langsung menyerbu ke arah klon Chen Ping yang lain. Tinjunya secepat guntur, membawa kekuatan penghancur, dan mengenai dada klon itu secara langsung. Ledakan, terdengar ledakan keras lagi, dan klon Chen Ping hancur berkeping-keping oleh pukulan penguasa Istana ke-10, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di udara. Wajah Chen Ping langsung pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Penghancuran klon tidak hanya menghilangkan kekuatannya, tetapi juga menyebabkan tubuhnya menderita serangan balik yang hebat. Tuan Chen, suara Hua Yuying tiba-tiba terdengar, dengan sedikit rasa cemas dan tekad. Dia segera membentuk segel dengan tangannya di udara dan menggumamkan sesuatu, seakan-akan memanggil suatu kekuatan misterius. Langit dan bumi tak terbatas, alam semesta meminjam hukum, hujan turun, dan semua hal menjadi hidup. Mengikuti teriakan keras Hua Yuying, langit tiba-tiba tertutup awan gelap,
lalu tetesan air jernih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, bagaikan hujan yang manis. Tetesan air ini bukanlah air biasa, melainkan hujan spiritual yang mengandung vitalitas kuat. Chen Ping, Xuan Bin dan yang lainnya diselimuti oleh hujan spiritual ini, dan mereka tiba-tiba merasakan kesejukan di seluruh tubuh mereka, seolah-olah kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tubuh mereka, memperbaiki luka-luka mereka. Wajah Chen Ping yang awalnya pucat dengan cepat berubah merah lagi, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah ini hujan kehidupan? Master Istana ke-10 mengerutkan kening, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia tidak menyangka Hua Yuying mampu memanggil formasi penyembuhan yang begitu kuat, hal itu mengejutkannya. Bahkan Chen Ping pun terkejut saat melihat Hua Yuying. Ternyata Hua Yuying mengetahui formasi penyembuhan semacam ini. Meskipun Chen Ping telah mempelajari banyak teknik formasi, dia belum pernah mempelajari formasi penyembuhan semacam ini, dan dia sepertinya belum pernah mendengar tentang formasi seperti itu. Pada saat ini, Chen Ping sangat tertarik dengan identitas asli Hua Yuying. Bahkan jika kau sembuh, memangnya kenapa? Aku masih bisa mengalahkanmu satu per satu. Master Istana ke-10 mencibir, melesat lagi, dan menyerbu ke arah klon Chen Ping lainnya. Akan tetapi kali ini Chen Ping tidak menerima pukulan itu begitu saja. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba terayun keluar. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan langsung menuju ke Master Istana ke-10. Menggabungkan, mengikuti teriakan rendah Chen Ping, klon yang tersisa langsung bergabung menjadi satu, berubah wujud menjadi bayangan pedang besar, menebas ke arah 10 penguasa istana. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari pedang sebelumnya, seolah-olah dapat merobek langit dan bumi. Wajah Master Istana ke-10 berubah dan dia buru-buru meninju untuk menangkis, namun, kekuatan pedang itu jauh di luar imajinasinya. Tinjunya bertabrakan dengan bayangan pedang dan langsung dikalahkan, tetapi bayangan pedang itu terus mengerahkan kekuatannya dan langsung menyerang dadanya. Ledakan, Master Istana ke-10 terdorong mundur puluhan kaki oleh pedang ini, dan bekas pedang yang dalam muncul di dadanya, dengan darah terus-menerus mengalir keluar. Wajahnya berubah sangat jelek. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu setelah pulih dari luka-lukanya.